Mulut kita mengucapkan si fulan itu penzina, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah baginya. Mulut kita mengatakan bahwa orang itu ahli kebaikan, hati kita mengatakan itulah orang yang dikehendaki rahmat Allah kepadanya. Nah, itu berhimpun antara syariat dan hakikat. Wala budda minal jam'i bainahuma, itu mesti dikumpulkan. Begitu kita bersedekah, aku tadi bersedekah 1 juta, itu syariat kita ucapkan. Tadi aku menyumbang 1 juta, tapi hati kita itu adalah kehendak rahmat Allah kepadaku. Nah, itu keduanya. Tadi si fulan berbuat jahat, itu syariat, mesti hati kita ada hakikatnya, itu berarti kehendak laknat Allah kepadanya. Nah, jadi mesti kawin dua itu, syariat dan hakikat. Yaslama anil igtirar wa tarji wal ihtijab an hadratillahi ta'ala, agar dia selamat dari tertipu, terperdaya dan diusir dan didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengumpulkan hakikat dan syariat ini, kita akan selamat dari tertipu, terperdaya, selamat dari diusir Allah, didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna man nazara ilal hakikah faqat, karena orang yang memandang kepada hakikatnya saja, pandang kepada hakikatnya aja, kehendak Allah juga, napa-napa kehendak Allah juga, itu hanya memandang kepada hakikat hingga kehendaknya Allah aja, itu igtarra wa turid, orang itu tertipu dan terperdaya, diusir oleh Allah. Wa man nazara ila syariah faqat, siapa yang memandang kepada syariat saja, hujiba, dia didinding an hadratillahi ta'ala, daripada hadrat Allah. Si fulan yang melakukan ini, si fulan yang sembahyang ini, aku nang bersedekah ini, kada ingat lagi lawan nang kehendak Allah nih. Nah, dia akan terdinding daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mesti kawin. Kita mengucapkan aku sembahyang, tapi dalam hati kita itu adalah kehendak rahmat dari Allah. Aku puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, tapi dalam hati kita ingat bahwa itu kita puasa dengan kehendak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Oh, aku berzina, dalam hati berarti aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusakan dilaknat. Melakukan maksiat, aku mencuri, aku merampok, itu syariatnya. Dalam hatinya aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hakikah muayyinah wa syariah mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Hakikat yang menentukan, si fulan bin fulan dapat rahmat, ketentuan, ini hakikat. Hakikat itu di dalam mandatnya, hakikat tersembunyi, hakikat di dalam, hakikat tersembunyi. Itu yang menentukan, itu yang menentukan. Ujar hakikat, Allah menghendaki fulan itu dapat rahmat. Tahu, lalu kena syariat itu menjelaskan, syariat yang menjelaskan bahwa ini orang yang dirahmati Allah, ini orang yang dilaknat oleh Allah. Itu syariat yang menentukan. Orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmat, orang yang dikehendaki Allah dapat rahmat, maka orang itu penyembahyang, penuntut ilmu, ahli zikir, bentuk penjelasan terhadap hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan orang ini dilaknat, dijauhkan, karena perbuatan orang itu mencuri, merampok, berzina, menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Kita berkumpul
Itu karena sudah ada kehendak Allah kepada kita, kehendak rahmatnya. Nah, kita berkumpul sekadar menjelaskan apa yang di hakikat itu. Nah, si bulan ini dikehendaki Allah dapat laknat. Si bulan dikehendaki Allah dapat laknat. Nah, kita kada tahu. Anak kita, kawan kita kada tahu dikehendaki Allah. Apa inya kada tahu. Laknat kah kawan kita, rahmat kita kada tahu. Begitu kawan kita ini sembahyang, oh berarti Allah menghendaki dia rahmat. Karena inya syariat itu menjelaskan apa yang ada di hakikat. Kita belum tahu kawan kita ini dikehendaki Allah laknat kah, dikehendaki Allah penjudi kah, kita belum tahu. Belum tahu. Begitu orang ini berjudi, oh berarti kehendak Allah kepadanya laknat. Nah, jadi syariat itu menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Syariat menjelaskan yang ada di hakikat. Hakikat itu tersembunyi, kita kada tahu. Syariat inilah yang menjelaskannya. Nah, kita melihat ada orang berbuat maksiat, melihat ada orang merampok, mendengar ada orang membunuh, oh berarti itu hakikatnya sudah ada. Allah menghendaki dia dapat laknatnya. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min nafsin manfusah illa waqad kutiba makanuha minan nar abil jannah illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idah. Ujar Rasulullah, tidak ada seseorang jua pun melainkan sudah ditentukan tempatnya dari neraka atau surga. Tidak ditetapkan Allah. Belum kita ada, sudah ada ketetapan Allah. Fulan bin fulan kena ke surga, fulan bin fulan kena ke neraka, sudah ada ketetapannya. Fulan bin fulan orang yang celaka, fulan bin fulan orang yang beruntung, qad kutiba, sudah ditetapkan. Belum ada kita, sudah ada ketetapannya. Faqala rajulun minal qaum, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah wa man kana min ahli syaqawah la yakunanna ila syaqawah. Ujar sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah tidak kita berdiam atas ketentuan Allah itu? Kada perlu beramal. Siapa-siapa yang bakal beruntung, siapa-siapa yang ditetapkan Allah ahli surga, dia akan ke surga. Siapa yang ditetapkan Allah ke neraka, dia pasti ke neraka. Nah, sudah ada. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita tidak perlu beramal? Kita pasrahkan diri kita kepada ketetapan Allah. Qala Rasulullah menjawab, i'mal, beramallah, beramal. I'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Kalau orang itu dalam azali ditetapkan Allah ahli surga, dia akan dimudahkan Allah berbuat ibadah, dimudahkan Allah berbuat kebaikan sebagai calon penghuni surga. Nah, orang yang ditetapkan Allah sebagai orang ahli neraka, orang ini dimudahkan Allah berbuat maksiat, berbuat dosa. Amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang beruntung, fayuyassarun lis sa'adah, dia dimudahkan untuk keberuntungan itu. Untuk keberuntungan itu. Makanya tadi syariat amal ini syariat itu menjelaskan apa yang ada pada hakikat. Dalam hakikat Allah menentukan si fulan ahli surga. Ini akan menjelaskan apa-apa yang ada dalam hakikat itu. Dia sembahyang, dia beramal, dia nuntut ilmu. Itu sebenarnya penjelasan apa yang ditetapkan Allah di masa azali itu.
Orang yang ditetapkan Allah ahli neraka. Lalu orang ini kelakuannya pasti kelakuan neraka, maksiat, berbuat dosa. Nah itu sekedar menjelaskan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah gambaran dari hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka, fayuyassarun lisyaqawah, dia dimudahkan untuk celaka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Nabi melarang meninggalkan amal. Ya malu, beramallah. Sahabat tadi anak ada mau lagi beramal dah. Sahabat tadi anak ada mau lagi beramal. Buat apa beramal? Sudah ada takdirnya ke surga, ya ke surga juga matinya. Takdirnya ke neraka, ya ke neraka juga. Ya Nabi, ya amal, beramal, jangan kada beramal. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah untuk berbuat satu amalan yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Kalau dia diciptakan Allah untuk surga, dia akan dimudahkan beribadah. Orang yang diciptakan Allah untuk neraka, dia akan selalu kesulitan dalam melakukan ibadah kepada Allah, dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, sebagai gambaran daripada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada jalan bagi kita hanya memegang satu bagian. Hakikat saja dilarang, syariat saja dilarang juga. Mesti kedua-duanya. Amal perbuatan kita itu syariat. Dengan syariat itulah Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan syariat ini. Nah, syariat kita lakukan, hakikat mesti kita lakukan. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang sempurna, yang sudah bisa mengumpulkan hakikat dan syariat dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah, orang yang malas berbuat taat, malas berbuat baik, hatinya beralasan, inilah sudah kehendak Allah kepadaku. Nah, ini orang yang hanya hakikat, itu salah. Orang yang menyembahyang, kalau dia mengatakan aku yang sembahyang, aku yang melakukan taat, kada ingat bahwa itu adalah kehendak Allah, daya upaya Allah, ini pun terdinding dari Allah, ini pun salah. Nah, jadi sembahyanglah, beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya sambil kita mengingat bahwa itu adalah dikehendaki Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian kita selamat dari kelompok-kelompok yang sesat itu.